bersama SB Movie. Di video kali ini Mimin akan mendongeng film anyaran rilisan tahun 2025 berjudul Predator Badlands. Bercerita tentang klan predator yang mengharuskan setiap para predator membawa mangsa buruannya guna membuktikan kekuatannya. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film bermula di sebuah planet bernama Yoja, di mana planet tersebut dihuni oleh klan predator. Kemudian terlihat pertarungan dua predator bersaudara, yaitu Dek melawan kakaknya yang bernama Quay. Rupanya di sini Dek ingin membuktikan bahwa dirinya layak dan bersiap untuk berburu. Namun meski sudah berusaha sekuat mungkin, Dek masih gagal mengalahkan Quay. Karena menurut Quay, dalam menyerang, Dek dengan kondisi dikuasai oleh ambisinya. Setelah pertarungan itu, mereka pun mengobrol di dalam pesawat. Terungkap ternyata Dek kehilangan salah satu gigi taringnya karena berusaha menyelamatkan Quay di masa kecilnya. Kemudian Dek yang merasa dirinya sudah bersiap untuk menjalankan tradisi perburuan klan Yoja, ia pun meminta kepada kakaknya untuk segera dicarikan lokasi perburuannya agar ia bisa membuktikan kekuatannya dan layak menjadi anggota klan. Dalam tradisi ini mewajibkan predator untuk membawa pulang mangsanya. Quay lalu mengatur lokasi tujuan pesawatnya agar nanti pesawat bisa terbang otomatis, dan kali ini planet yang Dek minta adalah Jenna. Di mana ternyata Jenna adalah planet hunian monster raksasa mengerikan yang tidak bisa dibunuh bernama Kalis. Dek pun nekat memilih planet Jenna sebagai target buruannya karena ia sudah siap mempertaruhkan nyawanya demi membuktikan diri kepada klannya. Tak lama kemudian Dek dan Quay menyambut kedatangan ayah mereka yang bernama Jor. Di mana selama ini Jor menjadi ketua klan Yoja. Jor lalu mengatakan kepada Quay kenapa belum menghabisi Dek. Karena sang ayah menganggap Dek hanyalah beban klan yang lemah dan benci Ritten. Quay lalu mengatakan bahwa ia ingin memberi kesempatan kepada adiknya untuk melakukan perburuan. Ternyata pada aturan klan predator juga jika ada anggota klan yang lemah maka harus dieksekusi. Lalu Jor pun akhirnya memerintahkan Quay untuk mengeksekusi Dek. Namun di sini Quay yang sayang terhadap adiknya, ia pun menolak perintah dari ayahnya dan menggunakan segenap kemampuannya demi menyelamatkan sang adik yang benci Ritten itu. Lalu Quay pun mengirim Dek ke pesawat yang sudah disetel menuju planet Jenna. Di sini sang ayah yang murka melihat tingkah Quay, ia pun menghabisi Quay di depan mata Dek. Kemudian Dek akhirnya berhasil kabur dengan pesawatnya dan menuju planet Jenna. Di saat mendekati planet Jenna, tiba-tiba pesawat Dek mengalami kerusakan akibat tekanan atmosfer. Dan demi keselamatannya, ia pun terpaksa mendarat darurat dengan pesawat mininya. Setibanya di planet Jenna, Dek pun langsung teringat ucapan Quay yang mengharuskan Dek membawa pulang korban buruannya. Kemudian Dek yang sedang mempersiapkan senjatanya, ia pun langsung disambut oleh monster tumbuhan raksasa. Dek lalu berjuang mati-matian untuk mengalahkan monster itu. Namun pada akhirnya Dek memilih melarikan diri dari monster tanaman itu. Karena tujuan dia adalah memburu Kalis si Raja Monster. Saat memulai melanjutkan perburuannya, Dek memasuki area tumbuhan berduri. Tak lama muncul seekor monster naga yang akan memangsa Dek dengan memanfaatkan tumbuhan berduri itu.
Dan di lokasi itu juga tiba-tiba ada seorang perempuan bernama Tia yang sedang terjebak di sarang monster. Tia lalu mengaktifkan fitur penerjemahan agar ia bisa berkomunikasi dengan bahasa klan Yoja. Kemudian Tia memberitahu kepada Deck bahwa duri dari tumbuhan itu mengandung racun yang mampu melumpuhkan pergerakan. Sementara itu monster naga pun mulai menyerang Deck dengan agresif, di mana Deck akhirnya terkena duri hingga ia mulai lemas dan kesulitan bergerak. Tia lalu menyuruh Deck untuk melemparkan senjatanya ke arahnya agar ia bisa membantunya. Alhasil, Tia pun membebaskan diri dan langsung membunuh monster naga di saat monster itu hampir memangsa Deck. Setelah itu kondisi Deck pun mulai pulih. Kemudian Deck yang melihat tubuh Tia hanya setengah, ia pun menanyakan sebabnya. Tia lalu mengatakan bahwa dirinya adalah robot android milik perusahaan Wayland Yutani yang ditugaskan untuk meneliti planet Cina. Tia juga mengatakan kalau selama ini ia telah melihat beberapa predator berburu Kalis, namun mereka semua tidak ada yang selamat. Dan kemungkinan besar Deck akan mengalami nasib yang sama. Karena menurutnya monster Kalis susah untuk dikalahkan. Kemudian Tia menawarkan kesepakatan kepada Deck di mana Tia akan menunjukkan lokasi Kalis dengan syarat Deck mau membantu Tia mendapatkan kakinya terlebih dahulu. Namun Deck di sini menolaknya karena anggota klan Yoja memiliki prinsip untuk berburu seorang diri. Dikarenakan alat pelacak milik Deck rusak, akhirnya Deck terpaksa menyetujui kesepakatan dari Tia. Setelah itu Deck pun mulai menggendong Tia menuju tempat tujuan mereka. Dan perjalanan berburu monster Kalis pun dimulai. Dalam perjalanan mereka pun menjumpai beberapa serangan hewan mengerikan. Dan berkat pengetahuan Tia yang luas tentang aneka ragam makhluk penghuni Cina, mereka pun berhasil melewatinya. Malam harinya mereka pun beristirahat di sebuah goa. Kemudian Tia bercerita bahwa ia sudah berada di planet Cina sejak 2 tahun yang lalu bersama timnya yang juga beranggotakan robot AI. Di mana Tia dan rekan-rekannya membangun markas untuk misi penelitian. Akan tetapi pada suatu hari, anggota tim yang bernama Tessa mengajak Tia menjelajahi area sekitar Cina agar tidak merasa bosan. Dan dari situlah Tia dan Tessa diserang oleh Kalis hingga akhirnya mereka pun terpisah. Dan dari serangan tersebut menyebabkan Tia kehilangan kakinya. Keesokan harinya Deck dan Tia melanjutkan perjalanan. Namun kali ini mereka harus melewati lahan rumput yang sangat tajam. Tak lama mereka melihat seekor monster menyerupai badak, namun mukanya mirip kapak besar. Menurut Tia makhluk itu bernama bison, dan bison adalah makanan kesukaan Kalis. Di sini Deck yang ingin menyantap bison sebagai makanan, namun ia kebingungan begitu mengetahui area menuju tempat bison dipenuhi dengan rumput yang tajam. Tak lama kemudian muncul makhluk kecil mirip kera yang langsung menggelinding kayak landak di tengah rumput tajam. Akhirnya membuat bison itu ketakutan dan melarikan diri. Kemudian Deck yang tak ingin kehilangan buruannya itu, ia pun menggunakan pohon di sekitarnya agar bisa mengejar bison tanpa memasuki area rumput tajam. Namun lagi-lagi si monster kera kecil yang bernama Bat kembali mengganggu Deck. Seolah-olah Bat ingin Deck gagal memburu bison. Dan pada akhirnya Deck berhasil membelah bison dengan pedang khas Yoja yang memiliki sinar laser merah. Tak lama kemudian Deck dan Tia kembali diserang oleh monster lain yang sangat mengerikan bernama Sotong. Lalu di saat Deck dan Tia hendak dilahap monster raksasa itu, tiba-tiba Bat datang menolong dengan menahan tubuhnya yang sangat keras pada gigi Sotong yang membuat mereka selamat. Kemudian di saat monster itu mengejar Bat, dengan cepat Deck melompat dari pohon dan menghabisi monster Sotong raksasa itu. Di lain sisi terlihat para robot AI yang dipimpin oleh kembaran Tia yaitu Tessa dengan mudah menghabisi makhluk tanaman raksasa. Mereka kembali ke planet Cina ternyata juga memburu monster Kalis.
Malam harinya mereka bertiga beristirahat sambil memakan daging bison hasil buruannya. Dek pun mencoba berbagi dengan Tia, namun Tia menolak karena dia hanya sosok robot yang tidak makan dan tidak minum. Oh, no thanks. Dek yang melihat Bud sepertinya ngiler, lalu ia pun memberikan daging kepadanya. Bud pun merasa senang dan dia langsung meludahi Dek sebagai tanda bahwa ia kini menganggap Dek sebagai keluarganya. Hah? Sementara itu, Tessa dan pasukannya berhasil menemukan pesawat milik Dek yang terjatuh pada saat mendarat di Gina. Kemudian saat memasuki pesawat itu, Tessa tak sengaja menemukan senjata milik Dek, yaitu sebuah bom yang mampu membekukan tubuh targetnya. Singkat cerita, Dek dan Tia akhirnya tiba di lokasi tujuan yang ternyata adalah fasilitas milik Tia dulu, di mana tempat itu mengalami kerusakan berat akibat serangan Kalis. Tak lama Tia pun berhasil menemukan kakinya yang terputus. Tia lalu menggunakan fasilitas medis yang masih bisa beroperasi untuk kembali menyatukan kaki dengan tubuhnya. Sambil menunggu proses pemulihan, Dek menagih janji Tia untuk memberitahu lokasi Kalis. Dek lalu terkejut karena Tia diam-diam telah memanggil timnya. I called Tessa. The company is on its way. Di sini Tia pun mengatakan bahwa Dek harus segera pergi dari planet Gina karena monster Kalis tidak bisa dikalahkan. You need to leave now. Dia juga mengatakan sebentar lagi timnya akan datang. Di sini Tia sudah mengetahui bahwa timnya akan menghabisi Dek karena klan Yoja dianggap sebagai ancaman untuk misi mereka. Terungkaplah fakta, ternyata selama ini perusahaan Wayland Yutani menggunakan tim Tia untuk menangkap Kalis. Dek yang merasa kecewa karena dihianati oleh Tia, akhirnya meninggalkan Tia untuk mencari Kalis sendiri. Kemudian saat baru saja melangkah keluar, Dek mendapatkan sebuah ide dengan memanfaatkan bahan bakar untuk menciptakan ledakan besar. Dan benar saja melalui ledakan itu, Dek berhasil memancing Kalis datang ke lokasi ledakan. Kini bertemulah Dek dengan Kalis, dan gelut pun terjadi. Sementara itu, Tia yang sedang dalam proses pemulihan kakinya pun menjadi gagal akibat pertarungan sengit Dek dan Kalis. Kemudian Tia yang melihat Dek kewalahan, ia lalu menggunakan senjata peninggalan timnya untuk melawan Kalis. Dan berkat bantuan Tia, Dek pun akhirnya bisa melakukan serangkaian aksi. Hingga pada akhirnya, Dek berhasil memenggal kepala Kalis. Namun Kalis bisa pulih dengan cepat karena memiliki kemampuan regenerasi super. Hingga Kalis akhirnya berhasil memojokkan Dek. Namun Kalis ternyata yang mengendus bau ludah Bud pada tubuh Dek. Ia pun tidak jadi menghabisinya. Tak lama kemudian Tessa datang dan langsung menyerang Kalis dengan bom pembeku yang ia curi dari pesawat Dek. Pada akhirnya Tessa berhasil menangkap Kalis bersama Dek sekaligus dan akan membawanya ke Wayland Yutani. Setelah tersadar, Dek dalam keadaan ditahan oleh Tessa. Rupanya selama ini Tessa adalah pemimpin operasi rahasia untuk menangkap Kalis. Tessa lalu mengatakan bahwa Dek mulai sekarang adalah properti milik Wayland Yutani, sama seperti Kalis yang kini sedang dikurung di tempat lain. The Wayland Yutani Corporation. Kemudian Tessa kembali mengaktifkan Tia yang juga ikut ditahan. Tessa lalu memberitahu bahwa ia akan segera mengirim Kalis ke Wayland Yutani untuk dijadikan subjek penelitian. Ternyata Tessa mengincar kemampuan regenerasi super dari Kalis yang bisa dimanfaatkan sebagai terobosan di dunia medis dan militer. Di sini ternyata Tessa juga memanfaatkan Tia agar mendapat informasi untuk menangkap Kalis dan Dek. Tessa lalu memulai eksperimen pada Dek guna menyelidiki kelainan ukuran tubuh predator tersebut. Tia yang melihat Dek kesakitan, ia pun menekan sebuah tombol guna menghentikan proses eksperimen terhadap Dek. Tessa yang kesal, ia pun memerintahkan pasukannya untuk mengurung dan menonaktifkan Tia selamanya karena Tia dianggap telah berkhianat.
Kemudian setelah Tessa pergi, Tia mengikuti arahan Dek dengan bahasa predator untuk mengelabui penjaga yang mengawasi mereka. Alhasil penjaga itu pun terbunuh oleh senjata Dek yang sebenarnya adalah mainan anak-anak Yaoja. How does it work? Kemudian Tia melakukan pemberontakan hingga ia pun berhasil membantu Dek kabur. Lalu Dek pun melompat ke air terjun demi menghindari kejaran tim Tessa. Tak lama kemudian, Dek pun berhasil menemukan pesawatnya. Lalu ia mencari senjata di pesawat itu karena senjata yang ia gunakan sebelumnya telah dirampas oleh Tessa. Namun sayangnya Dek tidak menemukan apapun karena senjata di pesawat juga telah diambil oleh Tessa. Di sini Dek yang tidak kehilangan akal, ia lalu mencari makhluk hidup di planet Jenna yang bisa dijadikan senjata. Dek lalu memilih rumput tajam sebagai senjata jarak pendek dan memilih makhluk penyembur cairan asam sebagai senjata jarak jauh. Setelah itu Dek kembali ke fasilitas tempat Tia memulihkan kakinya dan mengambil kaki Tia untuk menuntun menuju lokasi Wayland Yutani. Dek lalu tak sengaja bertemu dengan Bud, dan di sini Dek menemukan bukti bahwa sebenarnya Bud adalah anak dari Kalish. Singkatnya, Dek bersama Bud tiba di markas Tessa berkat arahan kaki milik Tia. Lalu Dek dan Bud mulai menghabisi anak buah Tessa. Sementara itu, kaki Tessa pun ikut gelut melawan para penjaga. Usai menyingkirkan musuh-musuhnya, tubuh Tia pun berhasil menyatu kembali dengan kakinya. Sebenarnya Dek menyelamatkan Tia karena Dek merasa Tia telah dimanfaatkan oleh Tessa. Dek juga memberitahu bahwa Kalish adalah induk dari Bud. Dek lalu bertekad menyelamatkan Kalish agar ia bisa kembali hidup bersama anaknya. Kemudian Tia mengatakan bahwa mereka harus bergerak cepat karena Kalish akan segera dipindahkan dari markas untuk dikirim ke Wayland Yutani. Lalu Tia pun berjuang untuk membebaskan Kalish yang kini dikurung di suatu ruangan. Namun dalam prosesnya itu, Tia gagal membuka kunci ruangan tersebut karena statusnya sebagai anggota tim Wayland Yutani telah dicabut. Kemudian berkat bantuan Bud, Tia pun berhasil membunuh penjaga yang akan menangkapnya. Tia lalu mengambil alih mata penjaga itu demi membuka kunci ruangan yang berbasis pemindahan retina. We need his eyes. Di lain sisi, Dek dengan serangan kombinasinya, ia pun berhasil membunuh banyak pasukan musuh yang mengepungnya. Tak lama kemudian, Dek menghadapi Tessa yang sedang mengoperasikan sebuah robot raksasa. Rupanya Tessa menggunakan robot itu sebagai senjata untuk melawan Dek. Dan kini Dek pun beralih menjadikan Tessa sebagai trofi atau mangsa dalam tradisi perburuan Yaoja. Di saat Dek tengah bertarung, Kalish akhirnya muncul dan langsung menyerang Tessa untuk balas dendam. Dex dan Kalish pun akhirnya kini bekerja sama. Pertarungan brutal pun terjadi kembali. Hingga akhirnya Kalish berhasil melahap Tessa. Setelah itu, saat situasinya sudah aman, Dek memberikan sentuhan hangat kepada Kalish sebagai tanda bahwa ia ingin berteman dengan monster itu. Namun tiba-tiba tubuh Kalish meledak hancur berkeping-keping. Dan ternyata itu adalah ulah Tessa yang masih bisa menyerang saat terjebak di dalam tubuh Kalish. Tessa lalu bersiap membunuh Tia dengan senjata laser milik klan Yaoja. Beruntung dari belakang, Dek menusuk Tessa yang membuatnya lumpuh. Lalu Bud yang dendam karena ayahnya dihabisi, ia pun mencabut kepala Tessa untuk membuatnya mati permanen. Beberapa waktu kemudian, Dek dengan pesawatnya yang sudah diperbaiki, ia pun pulang ke planet Yaoja. Lalu Dek menemui ayahnya dalam keadaan dilihat oleh banyak anggota klan Yaoja. Dek akhirnya menegaskan bahwa ia telah menuntaskan perburuannya sambil menyerahkan kepala Tessa sebagai trofi. Sebagai hadiah atas keberhasilannya, Dek meminta jubah Yaoja seperti anggota klan lainnya, di mana setelah mendapat buruannya, maka akan diberikan sebuah jubah yang mampu membuat tubuh penggunanya menjadi tak kasat mata. Namun di sini sang ayah tidak mengakui keberhasilan Dek. Sang ayah lalu memerintahkan kepada dua prajuritnya untuk mengeksekusi Dek. Namun di sini Dek berhasil menghabisi kedua prajurit itu karena ia menjadi semakin kuat sejak meninggalkan planet Yaoja.
Kemudian akhirnya Dek pun bertarung melawan ayahnya. Di sini Dek yang benar-benar sudah kuat dan lincah, akhirnya ia pun berhasil mengalahkan ayahnya. Setelah Dek berhasil melumpuhkannya, ia lalu mencabut topeng milik ayahnya. Dari sini sang ayah baru saja mengakui kekuatan Dek dan mengizinkannya untuk menjadi anggota klan. Namun Dek menolak karena ia sudah memiliki klan yang mau menerima dirinya. Tak lama kemudian, Bud yang sudah tumbuh besar akhirnya muncul dan melahap kepala ayah Dek. Setelah itu Dek pun mengambil alih jubah dari tangan ayahnya yang sudah ia potong. Kini Dek, Bud, dan Tina menjadi klan yang tak terkalahkan. Tak lama kemudian ibunya datang bersama pasukan Yaoja yang lebih besar untuk menangkap Dek. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie. Terima kasih.